Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita masuk ke materi ibu hari ini, alangkah baiknya adik-adik mempersiapkan diri dulu ya. Jadi kalau sebelum belajar itu biasa apa? Berdoa. Selain mengucap doa, mempersiapkan apa? Seluruh apa? Alat tulis terutama apa? Fisik kita ya. Dan apa yang baik dan sehat dalam menerima pelajaran harus kita dalam keadaan sehat. Ada yang tidak sehat hari ini? Sehat? Bagus, insya Allah sehat semua ya. Sebelum ibu masuk ke materi, alangkah baiknya adik-adik berdoa ya. Adik di pagi bisa memimpin doa dari situ saja, dari tempat duduk. Ucap seperti ini, teman-teman, marilah kita berdoa. Doa belajar mulai di situ juga, di tempat duduk ya. Di sini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Atau adik Faisa, boleh Faisa. Adik-adik, marilah kita bersama berdoa mulai, belajar mulai. Teman-teman, harus sebentar materi mengenai puasa akan apa? Masuk di pikiran, dimengerti, dipahami dan akan dilaksanakan sebentar nanti. Karena sebentar nanti kita umat Islam, seluruh umat yang beragama Islam sebentar nanti akan melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan setahun sekali. Ya. Oke. Kemudian sudah berdoa tadi ya. Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi 3 orang yang tidak hadir itu alasannya sakit ya. 3 orang teman adik-adik, teman kalian alasannya sakit ya. Tapi yang di sini insya Allah sehat-sehat ya. Insya Allah kita semua akan diberikan apa? Kesehatan. Ini sudah mulai bersekolah lagi, mulai bersekolah, jadi jaga kesehatan, jangan terlalu larut malam dalam kadang di HP biasa yang begitu tuh lihat HP ya. Usah mau masuk di materi ya. Materi ibu hari ini memahami makna puasa. Ya, materi ibu hari ini materi tentang memahami makna
Islam. Tentunya dalam kata memahami ini memahami makna puasa dalam Islam. Apa-apa saja itu yang perlu dipahami dalam puasa kalau kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan atau sudah mau melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa-apa yang harus adik-adik pahami di situ? Yang pertama apa? Iya, menahan lapar itu dalam hal apa? Di pengertian puasa kah? Di makna puasa kah? Atau di rukun puasa? Rukun. Ya, bagus. Bisa juga di rukun. Tapi yang lebih tepatnya termasuk di pengertian puasa. Jadi pengertian puasa itu adalah puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya, seperti yang adik ipar sebut tadi, yaitu menahan lapar dan haus, ya. Itu termasuk di pengertian puasa. Bagus adik ipar. Coba tepuk jempol dulu buat adik ipar, teman kalian ipar, ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Oke, bagus. Yang sebentar lagi, yang lain lagi ya, yang menjawab. Adik Abtar dengan Ipar yang sudah banyak menjawab tadi. Nah, sebentar nanti yang lain harus bisa jawab ya, merespon ya, bisa menjawab. Kalau ibu sementara menjelaskan, kalau ada yang adik-adik dimengerti atau ditahu, kalau ibu memberikan pertanyaan harus adik-adik merespon, menjawab ya. Jadi itu pengertian puasa, menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar dari timur ya, terbit fajar pagi-pagi sampai apa? Ya, sampai hingga terbenam matahari. Dan menahan apa selain itu? Menahan apa lagi? Ya, menahan itu rasa ini kita juga harus ditahan. Kalau sementara berpuasa tidak ada yang boleh apa? Teriak-teriak di jalan. Dijaga juga hati kita. Jangan semua baru taman-tamari, baru mau bermain, setelah itu semua bakal lain. Baru mau menangis, meneteskan air mata itu bisa jadi membatalkan puasa. Kalau semua menangis, semua dapat batalan ingus, ludah ya. Sementara kita beramal beribadah berpuasa baru semua basa-basa itu bibir sudah dapat batalan ingus dengan ludah kan. Ada yang begitu toh? Yang ini karena dengan taman mau coba aku busu atau ada naik sepeda, baru main di sepeda, semua timbul di situ, semua dapat batalan itu ludah. Jangan biasakan seperti itu ya. Kalau kita sementara beribadah berpuasa, kita harus menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Karena tidak bisa berkelahi, tidak bisa saling mengadu domba. Itu pengertian puasa. Kemudian, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat-ingat ini ya, yang diberikan tadi pengertian puasa. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ini bisa lihat di papan tulis tampilannya. Ya, bisa lihat yang pertama apa? Adik Jihan. Yang pertama hal-hal yang membatalkan
Makan dan minum dengan yang pertama. Yang kedua, adik Meira. Ya, apabila kita muntah dengan sengaja atau dalam keadaan sakit, pasti kita akan apa? Muntah toh. Nah, terus puasa kita akan batal. Kalau kita sudah muntah yang banyak biar bersahur, tapi sudah muntah yang banyak, itu bisa apa? Batal puasa kita. Bisa batal, tapi kalau bisa tahan lagi untuk besoknya dan puasa lagi. Ya, adik-adik sudah kelas 3 toh, tentu sudah bisa akan berpuasa. Coba siapa yang biasa puasa full sampai 30 hari. Baru ada Bu Baisa dengan Akta. Bagus, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kedua jempol. Ya, bagus. Usahakan adik-adik yang lain, teman-teman Nufaisa dengan Akta bisa full ya, bisa puasa full nantinya. Kalau kita sudah tiba puasa itu kan senang toh, semua puasa full, semua sahur, semua makan daging ayam apa segala ya, semua dipersiapkan oleh orang tua ya, semua goreng kerupuk dan mau goreng kacang aja, semua makan daging ayam. Diniatkan di pertama puasa itu, diniatkan adik-adik bisa puasa full dan diniatkan kepada Allah akan diberikan apa? Kesehatan ya, lahir maupun batin. Fisik kita diberikan kesehatan untuk berpuasa. Bisa paham ini? Nah, yang ketiga apa adik? Siapa dulu ini? Gibran. Ya, Gibran. Yang ketiga? Berenang. Ya, berenang. Berenang kan biasa mendapatkan air laut toh. Nah, itu bisa membatalkan puasa karena mau dapatkan air laut tentu akan apa? Memuntah toh, memuntahkan itu air laut dalam sekali bisa batal itu puasa. Yang keempat kira apa? Haid. Ya, haid bagi yang sudah kena haid, cewek-cewek ya, yang hampir balik, yang 15 tahun di atas itu yang kena haid, atau 14 tahun di atas. Adik-adik belum ada yang haid di sini toh, baru kelas bawah, baru kelas 3 ya. Nantinya itu akan tiba kalau di 15 tahun atau 14 tahun nanti akan mengalami hal seperti itu, akan dapat haid. Kemudian laki-laki, kalau laki-laki itu yang so beranjak dewasa, so tumbuh apa? Kumis. Apa? Kumis, iya. Nanti kalau insya Allah di kelas 4 ada mengenal apa? Akil balik, materi PAI. Kalau tadi sudah di kelas 4 bagaimana itu akil baliknya perempuan, kemudian akil baliknya bagi laki-laki. Yang terakhir, yang kelima, adik Ajin, yang kehilangan apa? Ya, hilang akal atau gila. Yang macam TV tadi itu tidak bisa berpuasa ya. Macam TV tadi, apa yang lihat TV tadi? Keadaan gila dia, walaupun berjalan dia apa? Ngomong sendiri, dan dia kadang-kadang air di got akan dia ambil, kemudian dia minum. Itu ya, yang ini hilang akal ya, hilang akal atau gila. Yang berikut, keutamaan puasa. Keutamaan
Masuk surga melalui pintu raya. Yang kedua, doanya mustajab atau sebab terkabul. yang ketiga, yang keempat dijauhkan dari neraka. Jadi itu empat keutamaan dalam berpuasa. Yang pertama, masuk surga melalui pintu raya. Yang kedua, doanya mustajab atau cepat terkabul. jadi segala doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Pertama itu mau niat puasa. Kalau sumpah sahukan mau niat toh? Mau niat puasa, nanti sebentar ada niat puasa. Mau niat puasa itu akan insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian tiba buka puasa, hari juga berdoa toh? Doanya insya Allah akan dikabulkan. Kemudian hal-hal ibadah lain yang dilakukan di bulan suci Ramadan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Siapa yang suka mengaji di Al-Quran di sini? Iya, baru adik Abdan. Bagus ya. Jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, ya hebat. Usahakan yang lain bisa seperti adik Ahmad. Ya, yang lain masih diikut toh? Ya, sebentar nanti akan masuk di Al-Quran. Kalau setiba di Iqra 4, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 5, 6, nah itu sudah bisa pindah ke Al-Quran. Karena Iqra 4, 5, 6 itu ada yang Iqra 5 itu ada yang setengah-setengah ayat, macam yang di Al-Quran, ada yang satu ayat ya. DP bacaan itu huruf Arab ya. Jadi kasemahid dari Iqra awal 1, 2, 3, 4. Lalu setiba di Iqra 5 dan 6 sudah bisa membaca ayat-ayat pendek ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan Allah. Pahalanya dilipat gandakan itu dari adik-adik berniat berpuasa dengan ikhlas hati. Saya berniat berpuasa pada besok hari. Insya Allah ya Allah berikan saya kekuatan, kesehatan akan bisa puasa pun sampai sore hari nanti ya, tiba di buka puasa niatnya. Kemudian di dalam rumah dengan orang tua, adik-adik harus apa? Ya, dan memang kalau disuruh tidak bisa mengatakan di mama ini orang ada puasa kuat di mama suruh. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Oh iya, bagus. Jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Jadi adik-adik bisa hebat sebentar nanti akan berpuasa. Kalau tidak ada yang sakit, apa? Mau bantah sama mama, papa di rumah. Karena kita sementara melaksanakan apa? Sementara berpuasa itu ama-amali ya. Kalau dalam bahasa Gorontalonya ama-amali, hati kita itu beramal ya. Kita berpuasa sudah bisa mendengarkan orang lain bakal lepon kusuk di situ. Sampai itu harus baru campur. Nantinya semua bakal lain nanti itu. Kalau sumpah campur baru semua itu semua bela-bela semua kamar untuk atau tak apa ya. Yang terakhir dijauhkan dari
Sebentar ya, yang berikut puasa sunnah. Dengan adik-adik puasa sunnah. Kalau sunnah itu apabila dilaksanakan dia berpahala dan ditinggalkan dia tidak berdosa. Tidak berdosa itu namanya puasa sunnah. Macam hari-hari beribadah tuh mau datang di masjid setelah ambil air wudhu pasang cipu mukena bagi perempuan atau siapa laki-laki semua pakai sarung, semua pakai peci, adu songkok, baru melaksanakan sholat sunnah. Ada yang biasa sholat sunnah di sini. Sobat-sobat sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah dulu toh. Itu kalau puasa sunnah bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Dan puasa sunnah itu di hari Senin dan Kamis. Itu sunnah itu bisa juga dilaksanakan. Kalau tidak sehat juga bisa juga tidak dilaksanakan. Itu cuma 2 hari dalam seminggu puasa sunnah. Dia dilaksanakan berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Kalau yang wajib puasa Ramadan yang wajib kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya, jadi harus apa? Jadi harus berpuasa. Ya, kalau sehat bisa puasa full kalau sehat. Ini puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Daud, itu sunnah puasa. Kemudian puasa Tahliyah dan Arafah. Puasa Arafah itu kalau tiba Zulhijjah, hari raya haji, hari raya kurban, 13-14 Zulhijjah itu harus apa? Kita melaksanakan puasa sunnah. Kalau tiba di 15 Zulhijjah akan merayakan apa? Atau 10 Zulhijjah akan merayakan hari raya haji. Zulhijjah itu kan haji. Ya, merayakan hari raya haji, hari raya kurban. Ya, ini yang ketiga. Kemudian puasa di bulan Rajab. Ya, puasa di bulan Rajab. Ada yang apa? Kalau tiba di 27 Rajab kan? 27 Rajab Nabi Muhammad apa? Berisra Mi'raj. Malam 27 Rajab Nabi Muhammad berisra Mi'raj. Ada dikasih itu? Seperti pada sambungan ya. Ibu Rosa tidak tahu dia bersambungan. 27 Rajab Nabi Muhammad berisra Mi'raj. Tuhan tunjukkan pada nabinya dan akhiratnya. Tidak apa-apa pada sambung-sambung dengan lalalala. Ya, semua tepuk semangat. Jadi pas saudara mamua, manganto, siapa tidur baru mamua. Siapa yang ngantuk sudah haus, tadi kan masih ada istirahat.
itu di bulan Saban namanya Nisfu Saban. Berpuasa di bulan Saban, di malam 15 Saban kita harus berpuasa. Puasa Nisfu Saban itu sunnah juga itu ya, bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan, dia tidak berdosa. Kalau wajib tidak bisa seperti itu. Awas kamu semua kalian, bilang kalau sunnah ini bisa juga ditinggalkan. Nah, kalau bisa mampu, adik-adik harus berpuasa. Terutama kalau ada yang orang tuanya biasanya berpuasa di bulan Nisfu Saban, jadi akan apa? Tentu anaknya juga akan apa? Ikutan ya? Mengikuti kedua ya. Oke, yang berikut itu puasa sunnah ya. Yang berikut, ini puasa wajib. Jadi yang sunnah ini yang wajib dilaksanakan. Yang wajib itu dia dilaksanakan berpahala dan ditinggalkan bisa berdosa. Masih mau Faisa kurang sehat. Jangan ada yang bangun di atas meja masih sehat-sehat. Terehan ini yang cuma dimansuan. Maka sekali tadi olahraga, iya, karena senam tadi cuma dimansuan terehan. Dan sana orang cuma dimansuan. Jaga bakir bas, masih bisa ini mampu. Coba tepuk semangat. Apa masih bisa semangat? Ya. Bisa semangat? Ya. Bisa? Ya. Insya Allah ya, insya Allah bisa. Begitu, puasa wajib, puasa di bulan Ramadan, puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja. Kemudian puasa pada mendadak puasa, puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang ketiga. Ya, pada puasa itu apabila kita berpuasa, baru kita sakit, kita apa? Kita bisa menggantikan puasa ya bulan-bulan apabila kita mampu untuk menggantikan puasa, itu namanya puasa pada. Puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Kemudian puasa najar yang ketiga, puasa yang dilaksanakan ketika janji yang diimpikan terwujud. Umpama adik-adik di semester ganjil adik-adik belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa meraih juara. Kemudian tiba di semester genap, adik-adik berniat, saya banyak belajar, saya mereka ini yang juara ini, umpama ya. Adik-adik kalau diniatkan, kemudian adik-adik bisa dapat juara, itu wajib untuk berpuasa najar, ya. Puasa najar yang diniatkan, umpama adik-adik sukses dalam mengikuti lomba, misalnya lomba bakti dato kah, bakti puisi kah, ada menari kah, saya najar karena saya dapat juara, dapat piala, ya. Adik-adik senang dan orang tua juga bisa senang, dan guru-guru semua di sini juga bisa senang karena adik-adik dapat apa? Prestasi juara. Terutama itu kalau mau masuk bawa ke kecamatan sampai di kabupaten, sumbangan piala itu bukan bosanan. Syukur alhamdulillah mama, ibu dapat juara saya.
bersyukur toh. Nah, itu bisa berpuasa ngajar. Itu puasa yang wajib dilaksanakan. Puasa Ramadan, puasa Qada, dan puasa Najar. Yang berikut, tata cara berbuka. Ini tata cara berbuka. Berbuka itu pertama itu mengucap apa? Basmalah. Iya, basmalah. Yang kedua, iya, makan kurma atau minum air Putih. Iya, jangan biasakan semua itu. Karena saking banyaknya tetap di atas meja. Apa yang sama begini? Ada mau dan aku. Baru kalau sombong itu, sombong itu. Mau pasekat mau muliaku dalam bahasa Gorontalonya. Nah, jadi jangan banyak-banyak yang diutamakan air putih, baru minum apa? Secangkir teh, biar tidak sampai habis. Baru gue biar cuma satu. Nanti setelah muka maghrib, baru sambung lagi boleh. Tapi jangan terlalu apa? Terlalu kenyang, nantinya kepada lagi boleh unan. Kalau semuanya yang air, macam sobat itu puru toh? Ada yang merasa seperti itu toh? Ya. Akan yang merasa seperti itu. Kalau sobat buka sama kan air itu dia tidak sakit perut, tapi dia air. Karena terlalu banyak minum air atau susu, kita berlebihan puasa. Semua itu rumah. Apa apa tak goyang-goyang di dalam mulut itu air. Kalau goyang-goyang itu air itu membasuh sana baru sujud. Ada yang sampai semua bukan itu sujud ke sana. Itu yang kedua, makan kurma atau minum air Putih. yang ketiga maghrib. Yang keempat doa buka puasa. Siapa yang bisa? Adik Pak bisa? Adik Jihan? Allahumma doa ketika kita semoga buka itu doanya. Kemudian yang berikut itu tata cara berbuka. Berikut, ini dia puasa Ramadan. Ya. Ini tertulis dengan huruf Arab ya. Ya, siapa yang bisa? Yang semangat di Al-Quran? Satu orang maju di papan tulis. Akta. Adik akta. Siapa yang bisa? Kita baca sama-sama ya. Dan basmalah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nawaitu sawmain an-nahari fadli sahati ramadana hadi bisanati lillahi ta'ala. Ini niat untuk puasa Ramadan. Kalau semua sahur, kalau semua sahur, berniat dulu. Nawaitu niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawmain an-nahari fadli sahati ramadana hadi bisanati lillahi ta'ala. Insya Allah dengan niat itu adik-adik bisa tahan ya, tahan lapar.
bagus. Iya. Yang berikut. Nah, ini dia berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca lagi ya. Ya, didengar ya. Dan bismillah. Sama-sama dengan ibu ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa, nah, bisa ini, bisa dibaca-baca kalau tiba puasa. Dari DPD yang tadi kan habis mengatakan itu kan tiba imam membaca taman kalau sudah akhir selesai witir 3 rakaat Pak Imam membacakan niat puasa dibaca sebanyak 3 kali. Usahakan adik-adik juga bisa melapaskan sendiri kalau di rumah. Sumber niat, sumber salok asal niat pulang biar coba baca dari masjid rame-rame berjamaah si Pak Imam dulu yang membaca, baru adik-adik jamaah tarawih jangan kamu duduk di atas meja sakit sehat sakit kepala. Kenapa kamu duduk di atas meja sakit kepala? Jaga kesehatan karena ini cuaca lagi ekstrim panas. Kadang panas, kadang mendung tapi hujan cuma sedikit ya. Jadi kalau mau basah bisa sakit kepala, mau bersih, mau flu. Iya, jadi kalau ini jaga kesehatan. Biar ada bermain, kalau kena hujan segera lari ke rumah mau sombar. Jangan biar ada bermain mau asihkan bermain baru sombar basah hujan. Padahal hujan cuma rintik macam apa namanya? Oma-oma bilang dikiki. Dikiki itu tidak bisa membasahakan. Sakit nantinya itu. Bukan sasadik baruan sekarang matahari. Itu niat berbuka puasa. Yang berikut. Sudah. Terima kasih. Jadi sudah materi tadi toh. Ibu mau ini lagi. Tepuk semangat. Masih semangat adik Pak? Masih, ya masih semangat. Adik kita masih, ya tidak ya. So apa ini ada kena apa ini hati teba ya? Iya. Semua sokena ini di kelas 3. Iya yang begitu kita iya ada yang sokena sebelum bulan toh? Iya biasa itu dalam satu rumah kalau satu orang sokong kanak semua itu mukana itu jadi harus jaga kesehatan. Dia mau panas itu kalau kena pertamanya sumber panas badan harus masih terasa selama dia masih bengkak masih terasa juga sakit. Ya, ibu sama kasih ini ya tugas ya berkelompok. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, sana kelompok 3. Iya. Sudah dipahami tadi? Dipahami tadi materinya. Tidak ada pertanyaan dari pengertian puasa. Pengertian puasa, baru makna puasa, baru tata cara berbuka,
Kemudian puasa wajib itu puasa apa-apa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Ada yang dilakukan muncul mengganti puasa Ramadan yang ketiga. Kemudian puasa Natal yang dilaksanakan ketika janji yang diberikan terwujud. Seperti apa itu puasa Natal? Ada yang masih ingat? Seperti apa itu puasa Natal? Ada yang masih ingat tadi? Kalau adik-adik ikut apa itu? Iya, ikut lomba, nantinya akan mendapat apa? Iya, dia akan mendapat juara dulu ya. Dapat juara kalau adik-adik berniat dengan ikhlas hati, insya Allah saya mendapat juara nantinya. Ikut lomba saya akan ikut puasa. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Boleh guna tugas ya. Kasih kelompok ya. Mantap kelompok. Ini kelompok satu. Oh, situ. Jadi kolom ketiga mengenai apa? Kemudian tunggu sebentar, ada berebut ya, berkelompok ya, saling kerjasama yang paling penting keluar yang kelompok tiga ini ya. Ya, kerjakan saja untuk kelompok satu. Sudah tahu toh?
kemudian puasa menurut bahasa dan menurut istilah. Lalu kemudian menyebutkan hikmah puasa, baru syarat puasa itu kelompok satu. Kelompok dua, syarat-syarat berpuasa. Syarat puasa itu kan pertama yang beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga niat, yang keempat sehat. Kemudian hikmah puasa. Hikmah puasa adalah puasa membantu kita untuk menjaga iman, iman dan kehidupan. Yang kedua dengan merasakan lapar dan lapar. Yang keempat puasa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan memperbaiki sistem pencernaan. Untuk kelompok dua. Kemudian untuk kelompok tiga. Kelompok tiga, pengertian puasa dan bahasa, kemudian istilah. Puasa, kemudian syarat-syarat berpuasa. Oke, dikerjakan berkelompok. Bentuk saja berkelompok, saling berembuk, ya. Gunting saja dia, gunting. Bagus adik ada, harus bentukin. Kemudian akan ditempel di papan tulis ya. Akan ditempel di papan tulis. Ada labelnya di sini ya. Sudah. Langsung ketua kelompoknya adik Akta toh? Adik Akta. Nah, itu semua di situ kelompok satu. Memaparkan sama-sama hasil kerja. Satu orang ketua kelompok memaparkan. Baik, kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kelompok satu akan mendapatkan hasil kerja kelompok dari adik Akta dan Jun. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Ya, dari apa? Pengertian puasa, menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian apa?
empat puasa. Iya, ada yang empat. Ada empat Kemudian yang ketiga, syarat puasa. iya, itulah hasil dari itulah hasil dari pemaparan belum ada sanggahan, ada masukan dari belum lain. Ada yang bertanya Allah memberi sangga kepada apa? Kelompok satu atas apa yang ada menerangkan. Sudah bagus toh? Kelompok satu. Jadi kelompok Oke, maju kelompok semua. Syarat puasa sama balik niat tidak usah baca ini puasa ada 4 juga. Nah, ini kemudian pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa puasa berasal dari bahasa Arab Saudi atau apa sudah? Ya, bagus sudah. Cakap. Yang dipakai
Yang lain jangan ribut. Jangan ribut. Mendapatkan hasil dari yang jauh dari pertama pengertian hakikat menurut apa bahasa dan ini mengenai apa hikmah puasa. Kemudian syarat-syarat puasa. Syarat berpuasa itu yang apa? Pertama Islam, alim, apa ini? Harus kembali ke tempat duduk. Sudah ya? Sudah semua ya? Kita mendapatkan hasil yang perhatikan dulu ya. Tadi sudah mendapatkan hasil kerja kelompok. Tentu ada istilah itu ya. Ada yang diberikan tadi dari pengertian puasa. Ya, ibu akan simpulkan seluruh materi yang ibu beri tadi ya. Ibu akan simpulkan. Ya, yang pertama mengenai apa pengertian puasa, menahan lapar dan apa? Kemudian syarat-syarat berpuasa beragama Islam tadi apa? Sehat dan apa? Berniat. Ya, hikmah puasa. Di bulan puasa itu banyak apa? Hikmahnya. Pertama
waktu dalam keadaan sehat lagi seperti ini ya. Insya Allah ya, banyak berdoa kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Materi ibu hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi